Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Kita dari dari kelompok 10 kelompok 10 ingin menjelaskan ya dari proyek ini yang beberapa struktur yang mungkin bisa dibilang penting lah dalam pembangunan rumah. ya, nah karena kebetulan ini sedang membangun rumah 2 lantai. Ya, jadi ya, Sebelumnya kami dijelaskan perkenalkan ya. dulu. Nah, Perkenalkan, nama lengkap saya Hermanus Tungu saya dengan NIM 4122 401 001. saya Sepa Adrian Mariono dengan NIM 4122 40 111. Ya, nama saya Charles Christian Ramadhani dengan NIM 4122 40 128. Ya langsung ya. Ya, baik. Karena kita sedang menjelaskan bagaimana proyek bangunan 2 lantai ya, yang perlu diperhatikan itu dulu fondasi dan struktur. Nah, yang perlu diperhatikannya dulu tuh sebelum memulai pembangunan harus melakukan pertimbangan lebih dahulu, dimulai dari bahan-bahan, jasa konstruksi, dan tentu saja dengan budget ya. Untuk itulah semua kebutuhan tersebut harus terperinci lebih dahulu. Nah, berikut bahan ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk membangun rumah 2 lantai, yaitu ada balok dan kolom, fondasi, dak dan lantai, dinding, dan atap. Lalu pada dasarnya balok dan kolom menjadi materi yang paling penting dalam bangunan 2 lantai. Dalam hal ini ukuran balok serta kolom harus persis seperti dengan jumlah beban dua material itu tanggung. Perkiraan ukir balok tersebut berkisar antara 10 kali 15 cm, sementara kolomnya mencapai 20 kali 20 cm. Ya, selanjutnya ada struktur kolom ya. Kolom adalah elemen vertikal yang menopang dan menyalurkan beban fondasi. Komponen dan materialnya seperti beton, besi tulangannya guys. 3. Terus yang berikutnya tuh ada bondek tuh teman-teman. Nah, contohnya kayak di atas nih. Ini bondeknya itu yang perlu kita ketahui bersama, bondek itu adalah lembaran baja bergelombang atau metal decking yang berfungsi sebagai cetakan, tepatnya untuk plat lantai beton bertulang. Nah, fungsinya itu adalah sebagai backcasting, tetapi kekurangannya itu tidak bisa dibongkar pasang, tidak sama seperti plafon. Terus salah satu fungsinya itu sebagai tulangan positif sementara. Nah, dia berfungsi sebagai bisa menahan beban basah beton saat pengecoran. Nah, jadi bagian bondek ini ketika saat pengecoran itu dia bisa terbilang lebih kuat dari material triplek. Biasanya kan juga ada penggunaan buat cor dek atasnya bagian lantai 2 rumah. Itu biasanya menggunakan triplek ya teman-teman. Terus Ya. Ya, berikutnya di sini ada tembok yang dari batu bata ya. Ini gunanya buat nyekat dinding. Terus ini juga pemasangannya zigzag begini agar tidak menyalurkan beban secara merata lah, biar nggak inian. Terus sama ada adukan buat nempelin ya. Nanti setelah ini ada plesteran baru habis itu ada acian. Di sini juga terlihat ada slop. Namun penggunaan slop juga maupun di atas fondasi konstruksi. Namun tidak jarang pula posisi slop terletak di dalam tanah atau di bagian bawah fondasi seperti tersebut ya. Sebutan lain dari slop itu balok alas karena letaknya di dasar dinding atau balok bangunan. Tugas dari balok slop adalah untuk menghubungkan dinding dan fondasi agar kekuatan serta stabilitas struktur bangunan secara keseluruhan tetap terjaga.
material ini struktur juga lebih kayu, adem, nah. maaf, material struktur bangunan biasanya ada kayu, ada beton, dan muatan baja juga. Material ini disesuaikan dengan kebutuhan dan rancangan struktur pada konstruksi. Tetap struktur bangunan adalah sejajar dengan tanah atau lantai dasar. Ukurannya seringkali lebih besar daripada dinding atau balok yang didukung. Baik, mungkin segitu aja ya penjelasan dari kelompok kita tentang proyek konstruksi yang bangunannya sedang dibangun. Penjelasannya mungkin seperti itu aja, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kita. Dari saya Seva sendiri, Charles dan Renal, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip.